Halo Sobat Asik, bertemu kembali di channel kesayangan kita Asiklopedia. Ya, masih di episode road trip kita dari Surabaya, Bali, Lombok menuju Gili Trawangan. Ya, di episode sebelumnya road trip kita sudah melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Pelabuhan Ketapang, dan dari Gilimanuk kita menuju ke hotel transit kita, yaitu Putri Kori Villa and Resort. Ya, kali ini perjalanan kita lanjutkan setelah check out pada pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke Beach Walk Mall Kuta Bali. Ya, di sana kita akan menginap dan kita akan sekalian mereview untuk hotel yang ada di dalamnya. Untuk hotel kita nanti di sana review ratingnya cukup bagus. Jadi kami sengaja memilih hotel-hotel yang ratingnya cukup oke dan sedang hits. Jadi supaya bisa menjadi referensi bagi Sobat Asik untuk menginap staycation maupun melakukan road trip seperti kami. Untuk perjalanannya sendiri menuju ke Pantai Kuta Beach Walk itu memakan waktu kurang lebih 3 jam sampai 3,5 jam perjalanan non-stop. Tapi sebelumnya kita harus memastikan bahan bakar dulu, karena ternyata indikator bahan bakar untuk mobil saya sedikit bermasalah. Jadi agak kesulitan untuk mengukur apakah masih full tank, masih penuh, atau sudah berkurang seberapa. Makanya setiap per beberapa jam, sekitar 3-4 jam, saya berusaha untuk mencari pom bensin untuk mengisi bahan bakar kembali. Ya, perjalanan ini sebenarnya jalannya bisa tergolong sangat mulus, karena sejak Pelabuhan Gilimanuk sampai di posisi ini jalannya masih kondisi sangat mulus, dan untuk signage-nya sangat lengkap. Untuk petunjuk arah signage ini pun jaraknya tidak terlalu jauh antara yang satu dengan yang lain. Bisa terlihat kita menuju ke arah Kota Denpasar, karena Kuta sendiri arahnya hampir melewati Kota Denpasar sendiri. Kami berangkat dengan 2 anak kami, yaitu yang berumur 2 tahun dan berumur 6 tahun. Jadi untuk Sobat Asik yang masih ragu atau memiliki keinginan untuk road trip, bisa dicoba, karena kami sendiri sudah mencobanya. Hanya mungkin perlu beberapa sedikit tips and trick untuk membawa anak-anak dengan perjalanan selama dan sejauh ini. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya pernah kita bicarakan, sebaiknya Sobat Asik perlu membawa mainan, tidak perlu yang terlalu besar, cukup yang sederhana tapi yang kira-kira disukai oleh putra atau putri Sobat Asik, sehingga bisa menemani selama perjalanan di mobil. Ini untuk jalanannya sendiri tidak terlalu rumit, karena dari sejak Pelabuhan Gilimanuk tadi cenderung lurus dan mengikuti jalan utama saja. Tapi nanti saat di kota, saat memasuki area kota, itu akan butuh fokus dan konsentrasi, karena perjalanannya cukup berputar-putar karena melewati jalanan kota. Untuk jalanan
ini kita istirahat sejenak untuk perjalanan ini untuk makan siang. Jadi tempat ini kami belum pernah mencoba sebelumnya, hanya saja berdasarkan rating dan review dari aplikasi. Reviewnya cukup bagus, 4, sekian dari sekian banyak transaksi dan kunjungan dari pembeli. Ya, kita coba saja lihat. Kita belok kiri dan tempatnya kalau menurut Google Maps ada di kiri jalan. Ya, kita pelan-pelan saja. Ada di kiri jalan ini. Ya, di tempat yang parkir motor ini adalah tempatnya. Kita coba cari parkir untuk kendaraan kita dulu. Di sini. Oke, tempatnya di sini dan yang antri cukup ramai karena tentu saja untuk makanan yang murah dan enak pasti antriannya cukup ramai. Jangan tertipu dengan bungkus dan kemasannya karena ini sangat recommended. Sobat asik silakan coba. Jika perjalanan mampir hanya 10 ribuan sudah dapat makanan yang enak. Ya, kami makan di dalam mobil karena selain antri ramai dan untuk menjaga jarak juga. Karena sambil menyuapi anak-anak jadi membutuhkan waktu sekitar hampir 1 jam. Dan kita kembali melanjutkan perjalanan ke jalan utama. Kita kembali ke jalan yang benar. Tentu saja kita ke arah Denpasar. Untuk jalannya sendiri di sini masih mudah karena belum masuk area perkotaan. Jalanannya tidak terlalu lebar dan ramai lancar. Jadi kami melakukan perjalanan dari Surabaya. Bagi sobat asik yang belum melihat video di episode 1 dari road trip kami melakukan perjalanan dari pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat selama 7 jam perjalanan sampai ke Pelabuhan Ketapang, kemudian sekitar 40 menit perjalanan menyeberang Ketapang Gilimanuk dan kita menginap di Hotel Transit Putri Kori Villa dan Resort. Di episode ini adalah video lanjutan. Kita melakukan perjalanan dari Putri Kori Villa and Resort menuju Beach World Mall Kuta Bali. Road trip kita kali ini kita berusaha untuk memilih hotel maupun tempat makan yang tidak terlalu menyimpang dari jalan utama kita. Jadi untuk road trip kali ini kita menyusuri wilayah selatan Pulau Bali, yaitu sisi bawah dari Pulau Bali. Perjalanan kita menuju ke Pulau Lombok dan tentu saja ke pulau kecil yang bernama Gili Trawangan. Letaknya di Lombok, hanya perlu menyeberang sedikit. Kami penasaran karena terus terang sangat banyak turis mancanegara yang berkunjung ke tempat ini. Jadi sesekali ya bolehlah kita mencoba sensasinya untuk menjadi hidup ala-ala turis. Kami sebenarnya sedikit ragu karena membawa anak-anak. Jadi kami ingin berbagi pengalaman di video-video episode road trip kali ini. Bagaimana suka dukanya jika perjalanan membawa anak berumur 2 tahun dan 6 tahun menyetir sejauh ini, perjalanan sejauh ini
hanya dibekali Google Map dan pengetahuan seadanya. Jadi kami berharap semoga setelah menonton video ini Sobat Asik bisa mendapatkan ya sedikit tambahan pengetahuan dan pengalaman yang sudah kami lalui supaya tidak terulang jika itu sesuatu yang menyusahkan. Oke, kita masih menuju ke arah Denpasar. Sepanjang perjalanan banyak sekali kendaraan-kendaraan besar berlalu lalang, baik dari arah yang sejalan dengan kami maupun yang arah berlawanan. Sampai saat ini tapi belum ada sama sekali tanjakan atau turunan yang curam. Kami lihat banyak juga kendaraan-kendaraan kecil yang lewat, bahkan LGCC seperti Ayla Agia juga melalui jalan ini dan kelihatannya aman-aman saja. Jadi bagi Sobat Asik yang ingin menyeberang dengan kendaraan besar boleh, dengan kendaraan kecil juga boleh, lebih praktis. Tapi tentu saja disesuaikan dengan jumlah penumpang dan barang bawaan. Bisa dilihat ini adalah seperti tronton yang membawa box culvert atau gorong-gorong. Jadi kendaraan-kendaraan seperti itu untuk kita dahului harus dengan persiapan dan pertimbangan cukup matang, karena untuk mendahului kendaraan yang panjang tentu tidak mudah, karena jika salah perhitungan cukup fatal ya akibatnya ya. Banyak kendaraan yang tidak terlalu sabar, termasuk saya. Tapi tentu saja seperti biasa saya hanya mendahului ketika jalan lurus, tidak pernah di tikungan ya. Perjalanan sengaja kami memilih di siang pagi dan siang hari saat kondisi terang, karena terus terang kami tidak terlalu mengenal jalan, karena selama ini biasanya melalui jalur udara, dan setelah sampai di Bali pun hanya menggunakan taksi online ataupun kendaraan travel. Jadi ini kali pertama kami mencoba dan ternyata tidak terlalu buruk, karena reaksi anak-anak di luar dugaan. Anak-anak sangat happy karena ini adalah pengalaman pertama kita mengunjungi tempat-tempat yang baru, dan bagi kami orang tua pun lebih senang mengajak anak-anak bepergian seperti ini daripada bepergian hanya ke mall dan ke mall lagi ya, karena terus terang selain membosankan juga menghabiskan banyak dana tanpa mendapatkan pengalaman yang berbeda seperti itu. Jalanannya mulai berkelok-kelok seperti yang Sobat Asik bisa lihat, dan kita melewati beberapa jembatan. Tentu saja untuk bepergian di saat terang seperti ini tidak terlalu masalah, karena semua terlihat jelas. Akan tetapi lain halnya jika kita berpergian pada saat malam hari. Untuk beberapa area dan untuk melihat signage seperti ini, mungkin walaupun banyak jumlahnya, mungkin agak sedikit kesulitan ya. Apalagi jika bepergian di malam hari, jika penumpang lainnya, rekan satu mobil, partner satu mobil tertidur, kita akan sedikit kesulitan untuk melihat signage maupun melihat map di aplikasi. Dari pengalaman saya pribadi,
saya cukup terbantu karena istri saya juga membantu untuk melihat map untuk area-area yang krusial seperti berpapasan dengan mobil saat persimpangan. Jadi sangat dibutuhkan mata pengganti ya untuk membantu melihat aplikasinya. Ya, ini akan ada persimpangan dan tikungan. Jadi untuk hal-hal seperti ini jangan sampai salah melamun sedikit kita sudah nyasar ya. Dan untuk perjalanan sepanjang ini nyasar itu adalah sesuatu yang paling dihindari ya. Karena selain tidak ada supir pengganti, tentu saja akan membuang waktu yang cukup lama. Sebab waktu check-in dan check-out antar satu hotel menuju ke hotel lainnya itu juga menjadi pertimbangan kami. Jadi jangan sampai check-in terlalu sore atau bahkan malam sampai tidak sempat menikmati hotelnya. Ya, itu ada signage turunan ya, kita lihat seberapa. Ternyata setelah dilewati bukan turunan yang curam. Hanya saja kita tetap perlu waspada dan hati-hati. Kita melewati jalur selatan, menyusuri jalur tepi pantai ya. Jadi di sini kita bisa melihat laut, walaupun tidak terlalu lama terlihat lautannya karena tertutupi oleh pepohonan dan beberapa tertutupi oleh pemukiman penduduk. Untuk beberapa poin seperti ini bisa terlihat sangat indah, terutama langitnya yang biru. Mungkin di kamera ini tidak terlalu terlihat jelas karena terdistorsi oleh warna kaca film mobil kami. Jadi agak-agak kuning ya jatuhnya ya, atau berubah warna, tidak terlalu biru. Seperti itu. Di sini jalanan mulai menanjak, tapi karena tanjakannya cukup panjang, jadi seolah-olah tidak terlalu terlihat, seolah-olah kesannya landai. Padahal ini cukup tinggi, cukup curam. Tapi dari yang kami lihat sampai sejauh ini tidak ada kendaraan yang kesulitan untuk naik. Bahkan bisa terlihat truk itu melaju sangat kencang. Oh, sudah hilang karena kecepatannya jauh di atas kami. Kami hanya di kisaran 40 km per jam. Di kanan kiri banyak Indomaret, banyak SPBU, Alfamart. Jadi sobat asik jangan terlalu khawatir untuk bekal barang bawaan. Jika road tripnya 1 minggu atau 2 minggu tidak perlu membawa terlalu banyak karena akan mengganggu penglihatan ke arah belakang ya untuk sopir ya, maupun jadi sumpek juga ya di dalam mobil kalau terlalu banyak barang. Jadi usahakan untuk membawa seperlunya, selebihnya bisa membeli di perjalanan, entah itu popok bayi, susu dan sejenisnya, itu bisa beli di Indomaret, Alfamart seperti itu. Ini jalanannya mulai menanjak, jadi sebaiknya jaga jarak aman dengan kendaraan depan
karena yang dikhawatirkan adalah jika kendaraan besar cenderung lebih sering mengalami rem blong. Ini kita bisa lihat di sebelah kanan jalan ada SPBU lagi. Dan untuk jalanannya sendiri sampai posisi ini pun masih mulus 99,99 masih mulus. Sobat asik jangan melamun ya, posisi ini kita belok kanan bukan lurus, jadi perhatikan jalan. Ada teman ngobrol baik, tapi jangan sampai terlalu terlena keasikan ngobrol sampai akhirnya bablas. Oke, ini kita setelah persimpangan tadi hanya mengikuti jalan saja. Ini tanjakan tapi tidak terlalu curam, bahkan mobil di depan bisa mendahului. Sangat bahaya ya, karena mendahuluinya terlalu terlalu dekat dengan tikungan dan saat kendaraan ramai. Ya, di sini mungkin tidak terlalu lihat, tapi ini tanjakannya cukup ekstrim. Sebenarnya ekstrimnya karena haluan untuk startnya juga kurang panjang ya. Karena tadi sempat melewati tikungan dulu baru tanjakan. Jadi startnya kita untuk injak gas itu kurang. Ya, untungnya bis tadi menurunkan penumpang, jadi saya ada kesempatan untuk mendahului sebentar. Dan tetap saja masih ada kendaraan besar di depan karena sepanjang jalan ini adalah jalan lintas antar provinsi. Tentunya akan banyak kendaraan-kendaraan besar, kendaraan logistik maupun kendaraan material, bukan hanya logistik sembako tapi logistik material juga, seperti di depan kita ini semen Bosowa. Pastinya melalui jalan lintas ini. Ya, kita berhasil mendahului. Sini ada jalan bercabang, jangan salah. Jika melamun kita malah masuk ke lajur arah yang berlawanan. Untuk area ini jalanannya banyak tikungan yang cukup radiusnya cukup tajam seperti ini, seperti main ular-ularan ya. Untuk jalan-jalan yang cenderung lurus tanpa persimpangan itu ada beberapa yang sedikit saya skip, tapi untuk yang ada signage dan persimpangan tidak ada yang saya skip sama sekali. Jadi tujuannya agar memudahkan sobat asik bisa tetap mengikuti, karena jika hanya mengandalkan Google Maps ataupun Waze atau aplikasi sejenisnya cenderung kurang akurat. Jadi semoga video ini dapat membantu. Untuk beberapa car vlog mungkin akan sedikit panjang, tapi akan kami jadikan dalam satu playlist untuk memudahkan sobat asik jika ingin bepergian ke satu tempat tapi belum pernah mengetahui medannya seperti apa, supaya bisa mempersiapkan kondisi, bekal maupun mobil, kendaraan yang digunakan, supaya benar-benar siap untuk perjalanan panjang.
apalagi jika membawa anak-anak maupun orang tua. Ya, di sini ini kalau di map dikatakan bundaran, tapi kenyataannya lebih mirip seperti apa ya? Seperti bundaran yang sangat kecil. Hampir-hampir tidak disadari kita melewatinya. Untuk area-area perkotaan, jarak antara traffic light satu dan yang lain itu sangat dekat. Jadi saya agak bingung juga ya, karena beberapa traffic light cukup membingungkan. Apakah kita akan mengambil lajur kanan atau lajur kiri? Karena jika mengambil lajur kiri, yang saya khawatirkan jika lajur kiri jalan terus, dan jika mengambil lajur kanan bisa jadi dikhususkan untuk belok kanan. Ya, ini saya mengisi bensin lagi, sekedar berjaga-jaga, karena di wilayah perkotaan pastinya banyak pom bensin, akan tetapi ini kebetulan posisinya di sebelah kiri jalan, jadi daripada harus putar balik keliling-keliling, lebih baik diisi aja biar penuh lagi. Apalagi indikator mobil saya sedang bermasalah untuk bacaannya. Ya, untuk perjalanan di kanan kiri jalan sudah ramai, bahkan cukup padat. Ini kita sampai-sampai harus melalui kiri jalan, lajur kiri, karena justru kendaraan besar dan truknya berada di lajur kanan. Sebenarnya cukup aneh, tapi ya sudahlah. Oke, ini lagi-lagi saya bingung dan akhirnya benar-benar terjebak di lajur kanan. Ternyata untuk lurus harus memilih lajur yang kiri. Jadi saya untung saja tidak ada penilangan polisi lalu lintas dan sejenisnya ya. Mungkin sebaiknya ada pengecualian ya untuk pendatang dengan plat nomor polisi luar kota seperti ini, karena terus terang kita sama sekali tidak ingin melanggar lalu lintas, hanya saja tidak terbiasa dan tidak paham untuk memilih lajurnya, karena cenderung untuk signage-nya, petunjuk jalannya pun hanya menunjukkan arah menuju ke daerah mana, atau arah di depan ada traffic light, tapi untuk penjelasan lajurnya kan tidak ada sampai kita benar-benar berada di posisi persis di depan traffic light-nya. Ya, ini lagi-lagi saya mendahului lewat lajur kiri karena lajur kanan sudah diisi oleh truk dan kendaraan besar. Jalanannya cenderung lurus, semoga tidak mengantuk. Dan ini kita akhirnya masuk ke Kabupaten Badung. Ini yang berarti sudah tidak jauh lagi, karena Kuta sendiri kalau tidak salah posisinya di Kabupaten Badung. Ya, ini kita sudah memasuki area kota dan saya sedikit bingung dengan Google Map-nya, karena untuk persimpangan-persimpangan kecil di dalam kota seperti ini seperti tumpang tindih, arahnya kurang jelas untuk arah panahnya. Jadi akhirnya saya salah belok, seharusnya tadi lurus di persimpangan itu, dan baru terlihat bahwa saya salah setelah
belok seperti itu. Jadi saya harus mengambil keliling satu putaran, belok sebanyak 3 kali untuk kembali ke posisi awal tadi. Ini belokan pertama, ini belokan kedua, dan satu lagi belokan ketiga. Ya, kita sudah kembali. Kita lurus mengikuti jalan ini. Untungnya di sini bisa satu putaran langsung seperti itu ya, karena jika di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta seperti itu, sekali bablas atau lewat putar baliknya jauh ya. Itu memakan waktu yang sangat lama. Beberapa kali saya sempat tidak melihat kalau ternyata ada traffic light. Jadi untungnya sempat mengerem walaupun sedikit mendadak, dan untungnya lagi tidak ada kendaraan di belakang. Jadi situasi tetap kondusif dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena posisi traffic light-nya tidak umum ya. Biasanya di kiri dan di kanan ada, tapi di sini terkadang hanya ada di satu sisi saja. Jadi saya pikir itu hanya semacam lampu untuk menyeberang pejalan kaki seperti yang biasanya ada di Surabaya ya. Ya, ini dari tadi kita sudah berbelok-belok beberapa kali dan sangat sulit dihafalkan. Untung saja zaman sekarang ini sudah ada aplikasi seperti Maps. Jadi kalau zaman dulu mungkin kita harus turun, parkir di tepi jalan, turun, tanya ke penduduk setempat, Pak mau kesini lewat mana ya? Jadi itu cukup memakan waktu, dan belum tentu juga yang kita tanya mengerti jalan atau paham tempat yang kita tunjuk. Jadi dengan adanya aplikasi zaman sekarang ini sebenarnya cukup terbantu dan membuat pariwisata kita sendiri semakin ramai. Jalanan di sini semakin lama semakin sempit. Jadi jika sobat asik membawa mobil SUV yang cukup lebar seperti yang saya kendarai ini, lebarnya 1,8 meter, cukup deg-degan ya, karena melewati jalan dengan lebar seperti ini pilihannya antara spion kanan baret atau ban roda kiri naik ke atas trotoar, karena dua jalur tapi masing-masing hanya ada satu lajur, dan terkadang di kiri jalan diparkiri kendaraan, entah itu mobil, motor, atau ada pejalan kaki seperti itu. Pejalan kakinya maksudnya bukan di trotoar ya, tapi ada di atas aspal jalan. Semakin ke arah sini semakin ramai, entah karena ramai atau ramai jumlah kendaraan, atau karena jalannya tidak terlalu besar, jadi seolah-olah benar-benar lebih ramai daripada jalan sebelumnya. Ini kita belok terus ya. Dari tadi saya sudah tidak bisa ingat lagi jalan yang kita lewati.
karena kanan kiri jalan hanya pertokoan dan pemukiman penduduk, cukup sulit untuk mengingatnya sebab tidak ada bangunan yang cukup ikonik. Ya, cuacanya sangat cerah dan untungnya puji Tuhan sejak awal perjalanan road trip sampai saat ini kami hanya bertemu dengan gerimis saja, tidak pernah mengalami hujan deras. Sebab jika hujan cukup deras cukup mengganggu juga untuk penglihatan kita, untuk melihat jalan, signage, traffic light, serta melewati jalan-jalan yang sempit seperti ini ya. Sebab beberapa area ada yang kita akan melewati parit di sebelah pinggir tepi jalan, tapi tidak ada pembatas atau pengaman jalannya. Ya, seperti ini, mobil parkir di kiri jalan, sedangkan di kanan jalan ada berpapasan dengan mobil plus motor. Jadi area kita sangat sempit ya. Tapi kalau jika Sobat Asik bertanya apakah kami menyesal melakukan perjalanan sejauh ini, atau apakah setelah ini mau road trip kembali, jawaban kami 99% iya. Ya, bukan menyesal. Ya, kami tidak kapok, kami mau road trip kembali karena ternyata walaupun lebih lelah dibandingkan naik pesawat, tapi pengalaman yang didapat itu sangat berkesan dan ternyata anak-anak pun sangat happy sebab selama ini tidak pernah bepergian sampai sejauh ini. Bahkan anak kami yang berumur 2 tahun pun sangat happy walaupun berjam-jam hanya di dalam kendaraan saja. Ya, ini memang jam bukan hanya karena area perkotaan, tapi karena memang jamnya sendiri untuk waktu setempat ini sudah jam 4 kurang ya, waktu Indonesia bagian tengah. Mungkin beberapa orang sudah jamnya pulang kantor. Jadi tentu saja jalanannya seramai ini. Untuk video review hotelnya mungkin akan kami pisah, akan kami bahas di video episode selanjutnya supaya durasinya tidak terlalu lama. Dan di sana akan kami kupas tuntas untuk fasilitas, harga, menu, dan fasilitas apa saja yang bisa kita nikmati di hotel yang terdapat dalam Beachwalk Mall Kuta Bali ini. Ya, ini sudah, kalau dilihat di map, sudah tidak terlalu jauh lagi. Mungkin biasanya memang yang kami tahu, kami tidak hafal jalan, tapi yang kami tahu biasanya kalau lewat jalur udara dari bandara naik taksi online atau naik travel pun untuk ke perjalanan ke Kuta Bali itu biasanya jalannya cenderung semakin dekat semakin sempit, semakin kecil jalannya, entah karena lebih dulu bangunannya berdiri
baru kemudian disusul dengan jalur-jalur lalu lintasnya, atau karena semakin pesatnya pengembangan wisata di area tersebut, ya kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas ini Kuta ini tetap menjadi tempat favorit bagi turis lokal maupun turis mancanegara ya, turis luar. Ya, kita jika belok kiri ke Denpasar, kita ke arah Kuta ya. Di kiri jalan parit, beberapa tidak ada pembatasnya, jadi Sobat Asik harap berhati-hati jika membawa kendaraan yang cukup lebar, jangan sampai bannya slip masuk ke parit. Ya, Denpasar ke arah kiri, kita lurus. Di sini pun masih terlihat SPBU. Jadi yang terpenting adalah kendaraan yang kita gunakan harus tetap fit dan bahan bakarnya tetap full atau tetap terisi. Jadi supaya road trip kita tetap aman, walaupun terkadang nyasar-nyasar sedikit tidak masalah selama tangki tetap ada isi bahan bakarnya dan selama kondisi masih terang ya. Kalau sudah gelap cenderung nyali kita sedikit ciut ya. Ya, di kiri jalan ini cukup ramai, mungkin itu adalah makanan cukup favorit ya. Tapi untuk di daerah Bali sini mungkin lebih banyak yang makanan non halal. Oke, Pantai Kuta lurus, kita mengikuti sign it. Dan di sini traffic light-nya agak sedikit aneh untuk arah dari Google Map-nya, yaitu kita belok ke arah sini. Ini bukan salah jalan, tapi memang di tiap daerah mungkin ada beberapa jalan yang tidak bisa direlokasi atau diubah. Jadi lajurnya yang disesuaikan. Jalanannya di sini lebih sempit dari yang sebelumnya dan mobil-mobil yang parkir cenderung makan bukan hanya bahu jalan ya, cenderung makan jalan. Jadi jika kita berpapasan, di kiri ada kendaraan yang parkir, sedangkan di kanan ada mobil yang berpapasan atau sepeda motor yang berpapasan. Jadi kita mungkin harus mengurangi kecepatan atau berhenti sejenak. Dan bahkan kita untuk mendahului mau tidak mau harus mengambil sebagian dari lajur arah berlawanan. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Kuta.
Perkiraan kami akan sampai pukul setengah 5 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi kami berusaha supaya pada saat sampai bisa check in, taruh barang, koper dan sebagainya, langsung menuju ke pantai. Semoga saja bisa sampai tepat waktu, karena kalau ke pantai yang paling utama itu sunsetnya. Seperti itu. Ini sudah pukul 16:16 waktu setempat, dan perkiraan sudah tidak jauh lagi. Semoga saja tidak ada halangan atau tidak ada hambatan yang berarti. Di wilayah sini kita sudah memasuki wilayah Kuta. Kita sudah memasuki wilayah Pantai Kuta, hanya saja ini bagian belakangnya. Tapi di sini sudah banyak tempat-tempat makan maupun hotel-hotel dengan brand yang cukup terkenal. Jadi di sini Sobat Asik bisa melihat sendiri sebelum memesan hotel. Sebaiknya Sobat Asik perhatikan juga, tetapkan dulu tujuannya, ingin ke pantai, menikmati pantai, atau menikmati beach walk mall-nya, atau apakah ke waterboom-nya, karena waterboom Bali memang yang nomor 1 ya kalau tidak salah ya di Asia Tenggara atau di Asia ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi Sobat Asik tetapkan dulu supaya tidak salah posisi, karena ini kembali tergantung apakah Sobat Asik bawa transport sendiri atau jalan kaki, atau apakah naik taksi online dan sejenisnya. Itu makanya kenapa untuk area-area dengan posisi yang dekat dengan pantai atau tempat wisata cenderung harga penginapannya lebih tinggi. Ya, ini tinggal lurus saja dan kita akan sampai ke Pantai Kuta. Jika Sobat Asik ingin menginap di tempat yang dekat dengan waterboom, bisa ke arah belok kiri sini, tempat mobil-mobil yang keluar barusan. Ke arah situ, itu adalah ke arah waterboom Bali. Dan ini kita sudah sampai di Pantai Kuta. Suasananya seperti ini. Di bagian kiri adalah pantai, di bagian kanan banyak kafe-kafe. Itu adalah Hard Rock yang terkenal di Kuta. Untuk pantainya sendiri ada beberapa gate sebenarnya, tapi karena kondisi PPKM seperti ini, beberapa gate banyak yang ditutup supaya memudahkan screening. Jadi one gate system ya, seperti itu. Untuk kendaraan sebenarnya di kiri jalan adalah khusus untuk sepeda motor peruntukannya, tapi beberapa mobil juga ada yang parkir di kiri jalan.
padahal ada tanda larangan parkir. Sebaiknya jika ke sini mungkin ada baiknya jika sobat asik parkir di parkiran umum yang masuk ke dalam saja. Posisinya ada di kanan ini. Itu ada tukang parkirnya. Selain lebih aman dan lebih nyaman, tidak mengganggu lalu lintas. Kita sampai di Beachwalk Mall. Ini sepertinya sedang ada renovasi untuk perluasan. Dan kita akan parkir di dalam Beachwalk Mall karena kita menginapnya pun di dalam Beachwalk Mall. Oke sobat asik, ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa tonton di video episode selanjutnya untuk road trip kita dari Surabaya, Bali, Lombok menuju Gili Trawangan. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta aktifkan lonceng agar tidak pernah ketinggalan dari update-update video Asiklopedia selanjutnya. Thanks for watching and bye-bye.